Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahata bikulli syai'in ilma wa huwa ala kulli syai'in syahid. أحاط علمه بالظاهر والخفي والقريب والبعيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو الولي الحميد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل العبيد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في هديهم الرشيد والسلام وسلم تسليما أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى وتحفظوا من ألسنتكم فإن كلامكم محفوظ عليكم معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan manusia dan memerintahkan hamba-hambanya untuk menjaga ucapan dan perkataannya. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah senantiasa mengaruniakan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta kaum muslimin yang senantiasa mengikuti petunjuknya. Jemaah-jemaah rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjaga lisan kita agar tidak mengucapkan perkataan yang tidak diridhoinya. Ingatlah, bagi setiap manusia telah ditugaskan dua malaikat yang berada di sebelah kanan dan kirinya. Salah satunya akan mencatat dan menulis setiap kebaikan yang dilakukannya. Adapun yang satunya akan mencatat setiap perbuatan jeleknya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Idh yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamin wa 'anil shimali qa'id, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid." Yaitu ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, salah satunya duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya kecuali ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran surat Qaf ayat 17 dan 18. Berdasarkan ayat ini, setiap perkataan baik yang diucapkan dengan keras maupun lirih, begitu pula setiap perbuatan baik yang dilakukan di hadapan orang maupun sembunyi-sembunyi akan ditulis dan dimintai pertanggungjawabannya serta akan diperlihatkan di akhirat nanti kepada para pelakunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba." Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu. Quran surat Al-Isra ayat 13 dan 14. Hadirin jemaah rahimani wa rahimakumullah. Setiap muslim tentu mengimani hal ini. Namun kenyataannya banyak di antara kita yang kurang berhati-hati menjaga lisan sehingga terjatuh kepada ketergelinciran. Betapa banyak orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan pembicaraan yang sesungguhnya tidak ada kepentingan bagi dirinya. Yang dilakukan hanyalah
semata-mata mencampuri urusan orang lain, tidak meringankan atau membantu, apalagi menyelesaikan masalah. Justru pembicaraannya bisa menyebabkan semakin keruh keadaan. Hal ini tentunya termasuk ketergelinciran lisan dan menyelisih sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa yang tidak ada urusannya dengan dirinya. Hadis riwayat At-Tirmidzi yang dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Termasuk kesalahan lisan yang sering dilakukan oleh seseorang adalah larut dalam pembicaraan yang tidak benar. Seperti pembicaraan yang berisi kemaksiatan atau pembicaraan yang belum jelas kebenarannya. Akibatnya, perkataan yang berupa kemaksiatan atau kejelekan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin menjadi bahan pembicaraan yang tersebar di mana-mana. Tentu saja hal ini akan menyenangkan dan menguntungkan orang-orang yang menyukai kemaksiatan, orang-orang munafik dan musuh-musuh Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur, di mana Allah telah mengancam orang-orang yang suka menyebarkan kejelekan sebagian kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Sesungguhnya orang-orang yang senang agar berita tentang saudaranya yang berbuat kemaksiatan itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Terkadang ada orang yang berprasangka tidak baik terhadap saudaranya, padahal baru sebatas dugaan yang sangat lemah. Namun dia terburu-buru menyampaikan kepada yang lainnya, sehingga tanpa disadari dia telah menyakiti saudaranya dengan perbuatannya tersebut. Dikhawatirkan perbuatan tersebut memasukkan dirinya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimatin min sakhatallahi la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Sungguh seorang hamba berbicara dengan suatu kalimat yang menyebabkan kemurkaan Allah dalam keadaan dia tidak peduli dengan ucapan tersebut, sehingga menyebabkan dia dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Oleh karena itu, yang semestinya dilakukan oleh seorang muslim ketika mendapatkan saudaranya seiman berbuat kemaksiatan adalah mengingatkan dan menasehatinya. Adapun menjadikan ketergelinciran atau kesalahan saudaranya sebagai bahan pembicaraan semata ketika berkumpul dengan orang lain, hal tersebut adalah perbuatan yang tercela. Ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syara man qad aslama bilisanihi wa lam yufdil iman ila qalbihi, la tu'dhul muslimin ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورات أخيه المسلم تتبع الله عوراته ومن تتبع الله عورته يفضح ولو في خوف رحله." Wahai orang-orang yang telah menyatakan Islam dengan lisannya, tetapi iman belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian menyakiti kaum muslimin dan menjelek-jelekan mereka. Jangan pula kalian mencari-cari kejelekannya, sebab barang siapa yang mencari kejelekan saudaranya, Allah akan mencari kejelekannya pula. Barang siapa yang Allah mencari kejelekannya,
pasti akan terbongkar kejelekannya meskipun dia melakukannya sembunyi-sembunyi di dalam rumahnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Maka dari itu, marilah kita memikirkan apa yang akan kita ucapkan. Tidakkah kita takut apabila di akhirat ditanya, bukankah engkau telah mengatakan demikian dan demikian? Atas dasar apa engkau mengatakannya dan dari mana engkau mendapatkannya? Sementara itu urusannya belum jelas bagi kita. Sungguh bisa jadi apa yang kita sampaikan adalah berita yang dusta atau yang tidak benar semuanya. Betapa banyak kejadian yang disebabkan kecerobohan dalam menerima dan menyampaikan berita sehingga menimbulkan permusuhan di antara kaum muslimin. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Termasuk kesalahan lisan adalah mengucapkan kata-kata yang berbentuk cercaan, celaan, dan cacian. Oleh karena itu, sungguh sangat disayangkan ada orang yang bermudah-mudahan dan terbiasa mengucapkan kata-kata laknat dan cercaan baik kepada orang lain maupun kepada kendaraan yang dinaikinya atau yang semisalnya. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala'nul mu'min kaqatlih." Melaknat seorang mukmin seperti membunuhnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dahulu ada seorang wanita yang melaknat kendaraan untanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhu ma 'alaiha wa da'uha fa innaha mal'unah." Ambillah barang yang ada di atas unta tersebut dan biarkan dia sendirian karena dia adalah kendaraan yang sudah dilaknat. Hadis riwayat Muslim. Ketika sebagian orang memiliki masalah dengan saudaranya, begitu mudahnya dia mengucapkan kata-kata yang tidak sepantasnya kepada saudaranya tersebut. Padahal dia adalah saudara seiman. Dirinya yang lemah tidak menyadari bahwa dengan ucapan tersebut justru ia telah berbuat zalim kepada dirinya sendiri dan telah memikul dosa yang berat. Jemaah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Di antara kesalahan lisan adalah memperolok-olok dan merendahkan manusia atau membuli, baik dengan ucapan seperti mengejek orang atau mentertawakannya, dengan isyarat dan perbuatan seperti mengejek dengan mencibir atau maupun dengan pandangan matanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailun likulli humazatil lumazah." Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Akhirnya, marilah kita berupaya untuk menjaga lisan-lisan kita dan membasahi dengan zikir serta ucapan yang baik. Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita. Aqulu ma tasma'un. Qulu qali hadza fastaghfirullahal azim yarzuqukum ala ni'amihi yazidkum wa dzikrullahi akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah mukhlishina lahud-din wa asyhadu anna Muhammadan khataman nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengingat bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap perkataan yang kita ucapkan.
Ketahuilah bahwa kesalahan lisan akan menjatuhkan pelakunya kepada kebinasaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidul alsinatihim. Bukankah yang menyebabkan manusia diseret ke neraka tertelungkup di atas wajah-wajah mereka adalah akibat perkataan yang keluar dari lisan-lisan mereka. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Oleh karena itu, seseorang harus senantiasa berhati-hati ketika berbicara. Apalagi di antara kesalahan lisan ada yang berupa kekafiran dan bisa menyebabkan pelakunya keluar dari agamanya. Contohnya, ucapan yang memperolok-olok Allah Subhanahu wa taala, kitabnya, agamanya, dan rasulnya. Bahkan ada ucapan yang barangkali seseorang mengucapkan dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, namun karena tidak memikirkan akibat ucapannya, dia menghinakan orang lain dan tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dia dapatkan, justru Allah Subhanahu wa taala menggugurkan seluruh amalannya. Nas'alullah salamah. Kita meminta keselamatan kepada Allah. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jundab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna rajulan qal wallahi la yaghfirullahu li fulan wa inna Allah ta'ala qala man dhalladhi yata'alla alayya alla aghfira li fulan fa inni qad ghafartu li fulan wa ahbabtu amalak. Ada seseorang yang mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kesalahan orang itu. Allah pun berkata, siapa yang bersumpah mendahuluiku dan aku menyatakan bahwa aku tidak akan mengampuni dosa orang itu, sungguh aku telah mengampuninya dan sungguh aku telah menggugurkan amalanmu. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah beberapa jenis kesalahan lisan dan akibatnya. Masih ada beberapa jenis lainnya seperti ghibah, namimah atau adu domba, berdusta, dan berlebih-lebihan ketika bercanda. Semua ini harus kita tinggalkan. Karena kesalahan-kesalahan lisan tersebut sering kurang diperhatikan. Padahal di antara kesalahan lisan ada yang berupa dosa besar, bahkan berupa syirik dan pembatal Islam. Hal ini semua menunjukkan pentingnya menjaga lisan dan berpikir sebelum berbicara agar tidak terjatuh kepada kesalahan-kesalahan. Ayuhan nas, wa ya ayuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim, wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati was salami ala nabiyil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma dafa' 'anna al bala'a wal ghala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkara wal baghya wal suyufa al mukhtalifah والشدائد والمحان ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة